Saya rasa kalau saya punya relasi banyak terus saya tidak diuntungkan itu kayak rugi, makanya saya suka jualan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi, siang, sore, malam. Pokoknya yang nonton hari ini saya ucapkan selamat ya. Oke teman-teman semua, tidak sabar lagi kan nonton episode kedua dari posting podcast bisnis dan marketing. Dan tentu saya bersama saya Fakih Fatur Rahman. Jangan lupa di subscribe channel ini, di like dan di komen supaya kamu bisa mendapatkan banyak ilmu dari channel ini. Nah, hari ini spesial saya hadirkan pakai telur ya. Spesial saya hadirkan satu sosok ya. Sudah kelihatan itu di belakangnya ya. Jadi dia itu selebgram lah gitu, selebgram, influencer, famous ya. Kemudian bisnisnya banyak. Pokoknya ada semua milah begitu ya. Siapa lagi kalau bukan Kiki Agustina. Oke, Kiki Agustina ini saya sengaja hadirkan di posting episode kedua ini. Kenapa? Karena banyak sekali yang bisa kita ambil ceritanya, banyak yang bisa kita ulik ya, terutama di bisnisnya. Apa kabar Kak Kiki? Baik, meskipun cuaca lagi kurang baik, kita harus tetap baik. Ini katanya lagi banjir ya di rumah ya? Iya, lagi banjir ini 2 hari banjir di rumah. Oh, tapi aman ya? Aman. Soalnya rumahnya itu rumah ala-ala sultan gitu ya, langsung meresap gitu ya. Oke Kak Kiki, sekarang aktivitasnya apa, kegiatannya, sibuk-sibuk? Karena soalnya di story-nya itu titik-titik dari pagi sampai pagi tuh banyak sekali ininya kegiatannya gitu. Apa kegiatan sekarang ini banyak ininya di bisnisnya atau di mana gitu? Sibuk jualan. Jualan. Yang paling penting ini jualan. Terus jualan lagi. Karena sekarang lagi punya produk sendiri, makanya lagi fokus untuk membina tim. Terus saya juga buka-buka endorse untuk bantu all shop lain. Terus apa lagi kegiatanku? Apalagi scroll TikTok follower ternyata ya. Apalagi hitung-hitung uang gitu ya. Jadi kan dia itu kan begini ya. Kemudian hitung orderan ya. Oke, jadi tadi kita sudah dengarkan kesibukan beliau ya, luar biasa ya, padat sekali karena dari ininya saja kelihatan ya, dari story IG-nya. Oh, saya kira dari mata. Dari mata kelihatannya. Ya, dari matanya ya, tapi tidak pernah capek kalau Kiki ya. Selalu semangat karena memang panutan para wanita-wanita di luar sana gitu, insya Allah. Oke, Kak Kiki, sejak kapan mulai jualan ini? Sejak kapan mulai bangun bisnis? Sejak 2018. Iya, 2018 awal. Oh, itu usia berapa waktu itu? Sekarang usiaku 25. Berarti 22 ya. Itu sudah membuka bisnis pertama atau bagaimana? Membuka bisnis pertama, jualan di rumah, di kamar. Jualan di kamar? Iya, di kamar. Apa maksudnya dijual di kamar itu? Jadi barang-barang itu diaturnya di kamar, packingnya di kamar, di atas kasur. Iya. Di dalam kamar, packing barang, balas chat, review di kamar kayak begitu. Itu live ya atau bagaimana? Iya, live waktu itu 2018. Itu sudah menggunakan Instagram atau pakai platform apa? Facebook. Oh, ternyata anak Facebook iya, ya. Berarti Facebook. waktu foto profilnya begini-begini ya. Yang begini-begini. Itu jualan pertamanya apa yang diingat? Jualan pertama itu saya jualan tas. Oke. Awal pertama itu saya jualan tas. Terus masih sistem PO awalnya. Berarti belum produksi? Iya, awalnya masih PO beberapa bulan. Setelah ada keuntungan dari ambil PO, itu baru saya readykan 1, 2 pieces, 3 pieces. Setelah live baru booming. Oh, gitu. Iya. Nah, setelah booming akhirnya banyak yang order, terus buka lagi bisnis kedua? Belum.
Karena waktu itu kan modal masih tidak terlalu banyak, masih putar-putar terus. Tapi karena mungkin saya sering tampil di Facebook setiap hari live, jadi banyak supplier yang tertarik untuk suruh saya live-kan barangnya. Dari situ saya bisa kumpulkan modal besar untuk bikin usaha baru. Terus yang setelah jualan tas, yang dibuka kedua apa? Ada supplier yang titip barang krim. Di situ krim yang bisa saya mendapatkan untung lumayan banyak. Terus juga nama saya mulai dikenal di situ pada saat saya jualan krim. Oke. Ini semua dari live ya? Iya, dari live. Dan itu masih dari Facebook juga? Iya, di Facebook. Krim ya? Krim. Setelah itu kan online semua gitu. Iya, nah, ini yang di belakang ini kan toko offline. Saya lihat ya, di sini di Talas Salapang teman-teman ya. Di sini saya lihat banyak sekali toko-toko. Ini yang begini kapan dibuka ini? Kalau yang di Talas Salapang itu bukanya tahun lalu, bulan 4 April 2020. Iya, 2020. Tapi sebelum ini ada toko di rumah juga. Kan awalnya di kamar, tapi kita buka lebih bagus. Yang di Sungai Sadang? Iya, di Sungai Sadang lebih bagus. Dia kayak di lantai 2 dekat dapur, tapi interiornya lumayan bagus. Jadi kayak toko. Itu dari tahun berapa itu dibuka? 2020 juga. 2020. Jadi 2018, 2019 online. Iya, 2000. Pas pandemi buka toko. Iya, pas pandemi. Bayangkan ya, orang tutup toko, dia buka toko. Di saat orang-orang ini lagi PHK orang, saya lagi nambah pegawai. Padahal sebenarnya itu saya juga deg-degan cuman kita coba saja. Dan akhirnya 2021 akhirnya banyak lagi yang dibuka, ada minuman, ada lagi menambah ke salon di atas, ada salon di atas. Luar biasa. Ini usia 25 tahun ke bawah loh teman-teman ya. Jadi ini kalau diceritakan sampai 2022 itu pasti ya bisa lah dihitung lumayan ya. Sekarang karyawannya berapa? Sekarang saking banyak dia lupa karyawannya berapa. Berapa ya karyawan? 15-an lah. 15-an dari semua itu ya? Iya, 15-an. Oke. Belum lagi yang endorse, belum ini asisten dan sebagainya. Menarik ya teman-teman ya. Jadi yang saya tangkap dari Kiki ini ya, kakak Kiki ini adalah keberanian untuk mulai jualan. Dan dia kayaknya waktu awal-awal di jualan itu mikir nggak nanti nggak untung, nanti itu, nanti ini? Nggak mikir. Karena saya suka jualan, saya suka berinteraksi sama orang, saya suka menawarkan barangku ke orang, jasaku ke orang. Saya suka kalau saya berinteraksi sama orang, saya suka kalau punya banyak teman, punya relasi, saya suka itu. Saya rasa kalau saya punya relasi banyak, terus saya tidak diuntungkan, itu kayak rugi. Makanya saya suka jualan, karena saya rasa punya banyak ini relasi. Untuk apa kalau saya tidak saling memanfaatkan ini relasiku? Betul. Makanya saya buka terus usaha baru supaya saya bisa manfaatkan semua ini relasiku. Gara-gara relasinya banyak juga akhirnya uangnya. Amin. Ya, benar ya teman-teman ya. Jadi ini yang modal pertama adalah bukan karena untung, tapi karena suka. Iya, passion. Jadi dia suka sekali jualan. Iya, gitu. saya suka. Oke, kalau kita cari cerita tentang kesuksesan, cuan dan sebagainya, saya mau ulik dari sisi lain dari obrolan kita. Nah, pasti dong waktu 2018 waktu mulai jualan, kemudian kan lama ya, 2 tahun. Iya, 2 tahun. Pasti ada tantangannya. Apa nih tantangan yang paling terberat waktu memulai jualan itu sepanjang 2 tahun lah itu? Ya banyak, termasuk tantangannya itu lawan kemalasan diri sendiri, kemageran itu salah satu tantangan luar biasa yang harus kita lawan. Karena kapan saya ikuti terus ini, di saat umurku ini 23 itu orang-orang, jangan bilang Pak, orang-orang lagi lagi senang-senangnya nongkrong, bergaul, kesana kemari, traveling. Saya ini menjual yang kadang lihat orang jual, mauku juga jalan-jalan, mauku juga pergi nongkrong, cuman harus gak menjual. Makanya itu salah satu
juga tantangan buat saya di saat lingkunganku ini orang-orang yang suka nongkrong, orang-orang yang suka menghamburkan uang. Saya harus lawan itu karena pengaruh lingkungan itu salah satu yang paling berpengaruh juga di kehidupan tak. Dan itu padahal waktu kondisi saat itu kan tidak pasti kan, ini kalau saya jualan pasti jika nanti saya bisa jalan-jalan kayak sekarang gitu ya. Saya tidak berpikir ke situ, saya tidak berpikir kalau saya ini bisa kak jalan-jalan, bisa kak beli ini, saya tidak berpikir begitu. Saya berpikirnya ya saya suka ini, saya suka. Siap. Saya suka gini jualan. Saya suka posting-posting, saya suka kalau ada orang DM, saya suka itu chatan sama orang. Karena waktu itu saya jomblo, tidak ada yang chat, makanya saya cari orang yang kasih musik kami nanti nah. Karena saya jomblo waktu itu, tidak ada yang chat, makanya saya cari apa ya supaya saya banyak yang chat. Oh, saya harus buka online shop. Sekarang tidak jomblo lagi dong. Dan ternyata teman-teman di balik tantangan itu prinsipnya adalah menunda kesenangan. Iya. Karena nanti akan indah pada waktunya ya. Luar biasa. Jadi teman-teman ternyata sosok Kiki ini walaupun dari tampilannya ini ceria, ternyata dia juga mageran ya. Malas gitu. Iya. Mut-mutan mungkin ya. Iya, tapi itu tantangan yang paling besar dan berat, dan itu harus dihadapi di usia itu. Di usia itu. Dan menahan godaan-godaan. Iya. Apalagi kalau ada uangnya itu kan luar biasa kan, kalau laku tas sekian-sekian. Iya. Itu kan kayak mau beli HP baru, mau beli HP baru. Mau nonton, mau traveling itu kan. Nah, itu ya untuk pengusaha pemula ya, ini panutan ini ya teman-temannya. Baru untung 1 juta mau beli HP iPhone. iPhone 15. Oke, tapi dari situ pasti ada kesalahan dong. Iya. Pastilah, nggak mungkin di bisnis itu benar-benar semua feeling tak, benar-benar semua tebakan tak. Pasti ada kesalahan atau pasti ada kegagalan. Ada pasti kegagalan tak yang kita hadapi dari ini. Apa kegagalan itu? Adakah bisa di-share dong? Sama tahu mungkin baru tahu hari ini. Oh ternyata saya ada gagalku pada saat bisnis, dan ini ceritanya. Ini mungkin yang baru kita mau share di video ini. Ada ya kesalahan atau kegagalan selama kesalahan bisnis? Pada saat awal-awal itu saya suka branding online shopku, jualanku, saya branding jualanku. Saya lupa, saya harus branding diriku ternyata. Pada saat itu, sering berjalannya waktu saya belajar. Ketika saya buka ini usaha satu, saya butuh banyak waktu untuk branding ini usaha. Saya butuh banyak uang keluar untuk marketingnya ini usaha satu. Pada waktu saya mau bikin usaha baru, saya harus lagi keluarkan waktu yang banyak. Sama saya harus juga keluarkan uang yang banyak untuk marketingnya. Jadi saya waktu itu belajar tidak bisa begini. Saya buang-buang waktu sama saya buang-buang materi. Dari nol lagi. Dari nol kak lagi. Kalau saya mau bikin usaha, saya lagi dari nol. Jadi saya pikir saya harus branding. Saya harus punya cara satu saya kerja tapi bisa membranding banyak. Nah, di situ saya belajar untuk branding diriku sendiri dengan selalu tampil di Instagram, pokoknya di semua sosial media, di Facebook. Saya berbagi cerita, saya juga suka berbagi cerita suka berbagi pengalaman apa yang saya lakukan, apa kesalahanku supaya kalian tidak usah injak itu kesalahan yang saya lakukan. Terus di situ saya belajar kayak saya punya cara sesuatu supaya saya cuma mengeluarkan 1 kali waktu, saya bisa mengeluarkan 1 kali materi untuk marketing, tapi saya bisa kena semuanya. Banyak usaha apapun yang saya buat, saya tidak perlu mengeluarkan lagi waktu sama uang. Di situ saya belajar. Betul sekali. Kalau teorinya itu hukum Pareto 80-20. Jadi mending kita mengeluarkan effort 20% tapi bisa mengerjakan 80% hasilnya daripada 80% usaha kita lakukan tapi cuma 20% hasilnya. Dan itulah hasil pelajaran yang dipetik ya dari seorang Kiki Agustina, mempelajari bahwa ternyata kalau kita mau bikin banyak jualan, mending saya bangun personal brandingku dulu. Personal branding. Jangan cuma produk branding terus dibangun ya, karena itu dari nol. Luar biasa. Keren ini
baru pertanyaan kedua saya sudah banyak belajar dari sosok Kak Kiki ini, ilmu personal branding lagi, luar biasa ya.